Oh. Oke, ini suaranya kasar. Mudah-mudahan suara kasar ini ada di bagian luar ya, panbelnya. Suaranya kasar. Mudah-mudahan sih kelaher aja ya, nggak di dalam mesin. Kita cek olinya. Oh, olinya ada. Nyiprat kok. Tuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, ketemu lagi sama saya Sungging Trenggono di channel saya ST Mobil TV. Hari ini Lebaran plus berapa ya? Ini hari Kamis, jadi sudah mulai masuk kerja. Bengkel kita sudah mulai menerima pekerjaan. Ini mobil kemarin overheat, tidak jadi untuk mudik. Jadi kendalanya nanti kita ceritain di video berikutnya. Sekarang kita ada mobil Avanza yang kemarin kita bongkar mesin. Dan ini ada suara kasar lagi setelah pemakaian 2 bulan atau 3 bulan gitu. Nah ini kita mau periksa lagi. Apa aja yang membuat mesin itu jadi kasar kembali. Tapi kemungkinan sih nanti suaranya ada di bagian depan ya. Sekarang kita coba hidupkan. Oke, ini suaranya kasar. Mudah-mudahan suara kasar ini ada di bagian luar ya, panbelnya. Suaranya kasar. Mudah-mudahan sih kelaher aja ya, nggak di dalam mesin. Kita cek olinya. Oh, olinya ada. Nyiprat kok. Tuh. Nyiprat olinya. Sekarang kita cek kelaher yang mana yang jebol. Kita lepas dulu panbelnya untuk memastikan dari sebagian mana yang kelaharnya itu jebol. Tapi kemungkinan kayak tensioner ya. Tensionernya kok ini ada kayaknya nggak lurus sih. Oh, tensioner itu masuk lurus. Tapi ya coba aja nanti dicek lah kelahar yang mana. Ayo lur, kita bongkar dulu panbelnya untuk memastikan dari mana suaranya, karena water pump itu baru tapi ya biasa. Water pumpnya itu ya nggak bukan yang ori ya, yang murah yang harga 400-an gitu. Tensioner juga bisa, nanti kelahar atau bearingnya alternator juga bisa. Jadi antara alternator, water pump, tensioner, panbel, sama AC. Kita cek. Ayo lur, buka. Ini kemarin yang mobilnya kita bongkar karena meleleh mesinnya ya. Jadi setelah pemakaian 3 bulan apa 2 bulan ya, lupa saya, 3 bulan kayaknya lah. Karena jadi terus nggak langsung tak serahin, tapi masih proses pemakaian. Santai lur, panas lur, hot. Ini kemarin ya dimaklumi ya, karena posisinya mobil juga semua komponen itu kan nggak diganti baru. Ada hinder headnya kita pakai bekas gitu, terus beberapa part juga pakainya yang bekas, kayak intake manifold juga bekas gitu kan. Nggak semuanya kita ganti baru ya. Nah, kita cuma nyari suara sumber bunyinya dari mana. Mudah-mudahan di bagian luarnya aja, bukan di bagian mesin. Tapi kalaupun di bagian mesin ya kita bongkar tentunya gitu. Melu muter wae kayaknya buri ini pur. Coba lagi terus. Oh belum mentok ya. Nah wes. Mentok wih. Atap. Oh tangannya yang mentok. Nah, kita lepas panbelnya. Tangan awas. Oke. Ini teman-teman semua, kalau ada bunyi-bunyi kasar di mesin, langkah pertama kalau ada curiga mesinnya itu suaranya di bagian depannya, coba copot panbelnya dulu, kemudian kita hidupkan untuk memastikan bunyinya itu ada di dalam mesin atau di bagian depan atau bagian atas. Kalau oli, ini olinya naik sih. Coba nanti kita lihat kelahar mana yang jebol. Aduh. Wes, angkat. Ini agak goyang dikit sih, ini. Wah,
Ini lur, tuh, tuh. Ini suaranya ya, bentar. Tensioner ini. Tuh. Oke, sekarang kita hidupkan, coba. Walaupun kita sudah tahu ya, coba kita hidupkan suara mesinnya halus apa enggak. Tuh, suara mesinnya halus ya. Tuh. Suara mesin, alhamdulillahnya ini mesin masih halus, aman. Masih aman. Kita tinggal periksain kelahar-kelahar yang ada di depannya. Ini kayak kompresor AC, magnetic clutch, kemudian ini pompa power steering, ini tensionernya tuh. Ini yang jebol. Nah, ini kan baru, ini aman sih. Ini juga aman. Cuma ini pulinya sudah ada pecah-pecah ya. Ini pulinya sudah mulai ada indikasi rusak, tapi nanti enggak apa-apa lah, yang penting itu dulu. Sudah Mas, kita bongkar tensionernya dulu. Bunyinya kuasa repol, alhamdulillahnya mesinnya yang bongkaran meleleh kemarin aman. Kita bongkar dulu. Ini sebenarnya murah ya, tensioner ini kita ceriin kelaharnya aja, kondisinya kelaharnya yang kita cerikan yang paling bagus di toko bearing itu perkiraan ya di bawah 100.000 lah yang udah paling bagus itu, dibandingkan kita beli sama besi-besinya tensionernya gitu. Nah, kita lihat masih hot Mas, panas ya Mas. Nah, ada kelaharnya jatuh. Oh, jebol kelaharnya jebol tuh. Ini oh jebol nih. Waduh. Wah, tuh kelaharnya jebol nih. Tapi untungnya alhamdulillah ini mobilnya buat lebaran kemarin enggak ada kendala di jalan, cuma ada suara kasar ini. Jadi ini bisa kita ganti kelaharnya aja. Nanti coba kita carikan kelaharnya tok. Oke, kita sudah dapat spare partnya, nggak ada kelahar bearingnya, langsung kita ganti esi aja karena toko bearingnya tutup masih lebaran. Jadi kita beliin yang esi ya, lengkap. Buka aja dek. Tadi ring ini jiglo sih kok. Nah ini masangnya standarnya itu, ini sebenarnya bolak-balik bisa dipasang, cuma standarnya itu aslinya yang ada coakannya itu ngadep ke depan, yang buntu seperti ini ngadepnya yang belakang nempel ke mesin gini ya. Tapi ada beberapa teman-teman tuh masangnya gini, ngaruh nggak? Sebenarnya secara kerja nggak ngaruh, tapi secara estetika dan secara peraturan perundang-undangan perbengkelan itu beda. Nah ini gini, kalau ditanya bisa apa enggak ya bisa wae. Nah, kita pasang tensioner bearingnya yang baru, dikencangkan. Efeknya apa sih kalau pas ternyata kok kelaharnya ini jebol di jalan, kemudian apa yang terjadi di mesinnya ketika mesin masih jalan atau mobilnya bekerja ya. Jadi kalau pas tensionernya ini jebol kemudian macet ataupun lepas, maka panbel yang ada di atasnya juga akan lepas. Kalau lepas, maka yang terjadi pertama, water pump itu tidak bekerja karena panbel itu juga muter water pump. Nah, akibatnya apa? Akibatnya mesinnya panas karena air tidak bersirkulasi. Terus yang kedua, dinamo alternator atau dinamo casnya itu nggak akan bekerja mengisi baterai. Nah, kalau nggak mengisi baterai lama-lama kalau dipakai yo karena lama-lama ngedrop baterainya kan gitu. Terus berikutnya apa lagi? Ini power steeringnya berat karena ini mobilnya tipe yang lama yang power steeringnya masih pakai fluida, pakai minyak ya, pakai fluid. Maka ini nggak bekerja, power steeringnya berat. Ayo dipasang nggak boleh. Terus yang terakhir itu AC-nya itu nggak bekerja karena panbelnya lepas, kompresor AC-nya nggak diputar sama mesin gitu. Jadi ketika
ini jebol, maka banyak hal akan terjadi. Mulai dari setir berat, AC tidak dingin, mesin panas, apa kuwi jenenge, aki tidak terisi gitu kan. Nah ini mesin yang kemarin kita ganti karena mesinnya apa jenenge, apa kuwi kebakar lah gitu, mesinnya terbakar. Ini sekarang kita tinggal pasang panbel dan kita lihat bunyinya seperti awal atau tidak. Nah, ini kalau yang model lama itu masih tekan seperti ini ya, pakai tekanan gini terus baru dikencangin sininya. Kalau tipe yang sudah apa jenenge, yang udah VVTi, ini kan belum VVTi. Jadi yang sudah VVTi itu dia ada setelannya bautnya, jadi tanpa perlu harus ditekan seperti ini. Kalau ini karena masih manual, jadi nekennya manual, kemudian kita kencangkan. Tinggal ngencengin baut yang bagian bawah karena bautnya ada 12 sama 14 di dinamo alternator atau dinamo ampere atau dinamo cas gitu ya. Namanya banyak tapi yo barangnya satu. Ini ya udah ganti, anyar jadinya nih, baru warnanya beda sendiri. Hidupkan. Sekarang kita cek hidupnya, bunyinya kasar apa enggak. Oke, alhamdulillah bunyinya sudah enggak tadi seperti pas datang ya, klatak. Karena bearingnya itu kan hancur. Jadi sekarang sudah aman. Oke, sekarang kita tinggal tes jalan setelah kita ganti. Kita juga pengen tahu setelah beberapa lama mobil ini dipakai beliaunya, kita coba tes jalan sebentar kondisinya seperti apa. Oke, sekarang kita sudah di dalam mobil, tinggal kita jalan tes sebentar. Bismillah. Jalannya depan rumah ini masih rusak, hancur. Ya. Yuk kita tes sebentar mobilnya. Setelah kemarin mesinnya kita ganti-ganti pakai part, beberapa part itu kan ini ya, apa jenenge, partnya itu kita copotan. Jadi kalau copot itu kan bekas, yang mana bekas itu ya udah bekas pakai. Jadi kemungkinan kan tetap akan ada beberapa kendala-kendala kan, namanya juga barang bekas dipakai kembali kan gitu. Barang yang udah nggak dipakai kita pakai kembali. Kalau pengen bagus tentu harus ganti baru semua gitu. Oke, ini mobilnya kalau tenaga sih yang saya rasakan masih oke, tapi baru sini ya keluar dari rumah. Sekarang coba kita tes di jalan raya. Ini ngopo iki? Oh, penternya bawa itu. Kalau ke kiri macet banget nih, makanya kita ngambil jalur yang ke kanan aja. Tapi masih rame. Belakang 300 kosong. Oke. Nah, gasnya ini naiknya enteng sebenarnya. Tapi yo mesinnya ini tidak bisa dipakai secara maksimal tentunya, karena beberapa part-partnya itu kan part-part yang ini yo, apa nggak baru gitulah. Dan kita beberapa part itu kita paskan pakai bubut gitu kan. Jadi ya mohon dimaklumi gitu, karena nggak bisa 100% bisa bekerja bagus. Pasti ada kendala-kendala yang terjadi, sedikit itu tetap ada. Makanya kadang-kadang gini, habis diperbaiki kok masih ada yang rusak, karena kita yang pertama nggak semua kita ganti. Yang kedua itu tidak kita ganti, yang diganti pun itu tidak diganti dengan part yang baru. Dan part yang baru pun yang kita ganti, tidak semuanya kita ganti dengan original. Nah itu loh, kembalinya seperti itu. Jadi kita harus membalikkan ke diri kita sendiri. Ya gitu, kalau mobil kadang-kadang habis diperbaiki kok masih ada yang rusak. Kemarin diperbaiki yang A, sekarang yang B. Karena kemarin yang B nggak diganti. Yang sekarang yang B, besok lagi yang C.
ya namanya barang dipakai ya pasti akan terjadi keausan, kerusakan itu udah pasti. Apalagi pakainya kalau kita ndak secara hati-hati gitu loh nyari makainya mobil itu, maka yo kemungkinan mempercepat kerusakan itu semakin besar gitu. Nah ini tenaganya masih enak, mobilnya alhamdulillah masih enak. Cuma ya itu tadi, kalau pengen bagus tentu kita harus berlipatnya ke dealer semua, pesen semuanya, baruin semua, mungkin itu yang bagus gitu. Nantinya kendalanya mungkin akan timbul setelah pemakaian 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun itu pasti akan mulai gitu kan. Tapi kalau partnya yang bekas, partnya yang biasa atau partnya yang sedengan itu pasti nanti sedikit itu pasti ada kendala, ada sedikit itu ada gitu. Kasusnya seperti itu sih biasanya. Ini kemarin kan tensionernya masih kondisi masih oke, karena waktu pas kita pasang itu belum bunyi. Nah ternyata kemarin setelah dipakai 3 bulan bunyi gitu, sudah apa namanya hancur. Oke teman-teman, gitu kondisi dari mesin yang meleleh ini. Kembali lagi ke bengkel karena apa namanya ada kendala di tensionernya aja. Alhamdulillah cuma di tensioner, bukan di dalam mesinnya ya. Jadi mesinnya masih oke, aman. Sementara ini bunyi nggak ada, halus masih gitu teman-teman. Terima kasih yang sudah subscribe, like, dan komen. Semoga diberikan keberkahan, kesehatan, dan kelancaran selalu usahanya biar tambah berkah, lancar. Jangan lupa sedekah. Sekarang kita jalan pulang. Terima kasih, saya Ari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu di vlog selanjutnya.